Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video kali ini. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu menyertai kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini. Dan dalam video kali ini, kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang masih dalam tema orang percaya harus berhikmat dalam mengelola uang dan harta di dunia ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih, untuk penyertaan dan pertolongan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan kami pencerahan, hikmat, dan pengertian untuk mengerti firman Tuhan. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukannya, agar nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teks renungan kita diambil di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Judul renungan hari ini yaitu tetap bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam dunia yang serba cepat saat ini, kita seringkali dihadapkan pada banyak pilihan. Apakah kita bergantung kepada Allah atau kepada tawaran yang instan? Jika setuju atau iya, maka semua urusan kita dapat selesai. Atau juga kita bergantung kepada Mammon. Yesus dalam pengajarannya menegaskan bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan. Matius 6 ayat 24 berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Ini adalah pengingat bagi kita untuk memeriksa di mana hati dan kepercayaan kita berada. Apakah kepada Allah atau kepada Mammon? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mammon adalah simbol ketergantungan kepada harta. Mammon dalam Alkitab merujuk pada kekayaan atau harta benda yang dianggap sebagai pengganti Tuhan. Ketika Yesus menyebutkan Mammon, dia tidak berbicara tentang uang itu sendiri, tetapi tentang cinta dan bergantung kepada harta duniawi. Ini adalah sesuatu yang sangat salah kalau kita bergantung kepada harta benda, bergantung kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Harta, kekayaan, atau benda bisa menjadi berhala dalam hidup kita jika kita bergantung pada mereka untuk rasa aman, tenang, bahagia, ataupun tujuan hidup. Saat kita menggantungkan hidup kita kepada kekayaan, kita secara tidak sadar mengabaikan Tuhan sebagai sumber berkat dan pemelihara kehidupan ini. Di dalam Amsal 11 ayat 28 mengingatkan kita, siapa percaya kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ketergantungan kepada kekayaan seringkali rapuh karena kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Namun, ketergantungan kepada Allah adalah dasar yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Allah sumber segala sesuatu. Kita dipanggil untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada harta dunia ini. Sebenarnya Matius 6 ayat 31 sampai 33 mengajarkan agar kita tidak khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, karena Bapa kita di surga tahu apa yang kita perlukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Apa saja yang kita perlukan ada padanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, serahkanlah hidup kita kepadanya. Percayakan hidup ini sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan sejati. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal duniawi dan mulai hidup dalam damai sejahtera yang penuh darinya. Mari kita terus berusaha menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita dan mempercayakan segala kebutuhan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami setiap hari. Tuhan, ajarkan kami dan bentuklah hidup kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu. Roh Kudus, mohon bimbingan dan tuntunan-Mu agar kami selalu ingat dengan kasih karunia yang sudah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah yang terbaik bagi kami dan kerjakanlah yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.